Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah analisa proses bisnis pada salah satu PT perusahaan yang ada di Jakarta. Di mana perusahaan yang kita bahas adalah PT Perikanan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aisak Paujiali, terus Gunawan Prasetyo, dan Sinta Listiani. Sedikit ulasan background tentang perusahaan yang akan kita bahas, yaitu PT Perikanan Indonesia adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perikanan, di mana dalam proses bisnisnya yang berjalan di PT Perikanan Indonesia ini, mereka menerapkan beberapa proses bisnis ya, yang salah satunya beberapa nanti akan kita bahas. Untuk proses bisnis yang akan kita bahas ada 4 ya. Pertama dari proses pemesanan barang, proses pembayaran, proses pengiriman barang, dan proses penerimaan barang. Setelah itu kita akan melihat juga bentuk UML dari use case diagram, kemudian activity diagram, dan class diagram dari proses bisnis yang berjalan ini. Oke, kita langsung ke proses pemesanan barang ya. Dimana di sini sudah ada deskripsinya dari mulai customer melihat sampel barang yang dijual dari PT Perikanan Indonesia. Selanjutnya setelah memilih jenis barang yang diinginkan, customer akan konfirmasi mengenai harga barang. Selanjutnya sales akan memberikan informasi mengenai harga barang. Untuk setuju, bila mana konsumen setuju, maka customer akan melakukan proses konfirmasi pesanan. Bila mana konsumen tidak setuju, maka akan terjadi pembatalan pesanan barang. Untuk activity diagramnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 2 aktor yang terlibat, yaitu sales dan customer. Kemudian untuk use case diagram, untuk use case-nya ada melihat barang, ada memilih barang, yang selanjutnya terakhir adalah order barang. Dimana untuk dokumentasi yang terlibatnya ada tanda terima order barang. Untuk activity diagramnya yang terjadi ketika proses pemesanan barang, ini ada 2 swim line dari customer dan sales. Pertama, ketika customer sudah datang, maka dia akan melihat sampel dulu ya, melihat katalog barang, kemudian memilih barang, konfirmasi barang, kemudian masuk ke sales menerima konfirmasi pemilihan barang. Selanjutnya sales akan menginformasikan mengenai harga barang yang dikonfirmasi dari customer. Kemudian customer menerima informasi mengenai harga barang. Di sini ada percabangan, di mana bila customer tidak setuju dengan estimasi biaya atau misalkan estimasi harga barang dari sales, maka akan terjadi pembatalan pesanan. Tapi bila mana customer setuju dengan estimasi harga dari barang tersebut, maka akan lanjut ke proses konfirmasi pesanan. Setelah konfirmasi pesanan, maka sales akan menerima konfirmasi. Selanjutnya akan dibuat tanda terima order dan diserahkan kepada customer. Di sini akan menjadi titik endpoint kedua, karena endpoint pertama itu di pembatalan pesanan. Oke, untuk selanjutnya proses pembayaran. Untuk deskripsinya, setelah selesai melakukan konfirmasi pesanan, maka customer akan diarahkan untuk melakukan pembayaran ke bagian kasir ya. Selanjutnya kasir akan memproses pembayaran. Di akhir akan dilakukan pembuatan nota bukti pembayaran dari kasir ke customer. Untuk use case diagramnya seperti ini. Ada 3 aktor yang terlibat, customer, sales, dan kasir. Dimana use case-nya ada beberapa use case. Ini harusnya konfirmasi pesanan, konfirmasi pesanan, selanjutnya konfirmasi pembayaran, proses pembayarannya, dan serah terima tanda
terima pembayaran. Dimana untuk dokumen yang terlibat di sini ada harusnya nota pembayaran. Nah, di sini terjadi proses serah terima ya dari kasir ke customer sesuai dengan deskripsi yang sudah disertakan di atas. Selanjutnya untuk activity diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada 3 aktor dari use case menjadi 3 streamline. Pertama dari sales, konfirmasi pesanan. Selanjutnya customer melakukan pembayaran, menyerahkan memberikan bukti pembayaran. Nah, kemudian sales akan menerima bukti pembayaran, kasir akan menerima bukti pembayaran. Nah, selanjutnya akan dibuat nota pembayaran, kemudian diberikan kepada customer. Selanjutnya untuk proses pengiriman barang, deskripsinya, sales menyiapkan barang yang sudah dibayar, sudah dipesan, sudah dibayar, dan akan dibuatkan surat jalan. Setelah surat jalan itu selesai, maka akan diberikan kepada kurir atau ekspedisi, yang kemudian kurir tersebut akan mempacking barang dan mengirimkan barang kepada customer atau ke alamat customer yang sudah disertakan, sudah diinformasikan. Untuk use case diagramnya seperti ini. Ada 2 aktor yang terlibat antara sales dan kurir. Use case-nya penyiapan barang, terus penyerahan barang, dan serah terima bukti pengiriman barang. Dimana untuk dokumentasinya di sini ada surat jalan. Selanjutnya untuk activity diagramnya di sini ada 2 streamline, dimana start point-nya ada di bagian sales. Nah, di sini pertama terjadi penyiapan barang ya, barangnya disiapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada fork. Jadi setelah penyiapan barang ini selesai, maka akan ada 2 activity yang terjadi oleh satu aktor atau streamline ya. Sementara dia membuat surat jalan, dia juga ada penyerahan barang. Jadi di sini ada 2 kegiatan, 2 aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Nah, setelah itu ketika sudah surat jalan sudah dibuat, maka surat jalannya akan diserahkan kepada kurir atau supir. Kalau misalkan untuk di bagian atas, setelah menyerahkan barang, maka kurir akan menerima barang dan melakukan packing. Nah, ketika sudah activity 2 ini sudah selesai dilakukan, maka akan terjadi proses namanya join ya. Join, setelah join ini selesai, maka tinggal di activity akhir untuk pengiriman barang oleh kurir atau supir. Di sini sudah jadi endpoint. Oke, selanjutnya proses penerimaan barang ya. Ini proses penerimaan barang, deskripsinya, konfirmasi pengiriman dari kurir dan diserahkan kepada barang dan penyerahan barang terhadap customer. Kemudian customer menerima barang dan surat jalan yang sudah diserahkan oleh kurir. Untuk use case diagramnya seperti ini, kurang lebih ada 2 aktor yang terlibat. Pertama kurir dan customer. Di sini ada 2 use case. Ada penyerahan barang, serahkan barang. Kemudian proses serah terima bukti pengiriman. Dokumen yang terlibat adalah surat jalan. Untuk activity diagramnya di sini juga kita menggunakan fork dan join, dimana di bagian kurir itu ada konfirmasi pengiriman. Kemudian setelah konfirmasi pengiriman, maka ada dua activity yang berjalan bersamaan di waktu yang sama, dari penyerahan barang dan penyerahan tanda bukti penerimaan barang. Ini dua-duanya akan menuju ke customer menerima tanda bukti penerimaan barang dan menerima barang dari kurir. Setelah 2 proses ini selesai, maka
proses penerimaan barang selesai di endpoint di sini. Untuk proses bisnis yang berjalan kita sudah bahas beserta activity dan use case diagramnya. Maka yang terakhir kita akan bahas mengenai kelas diagram ya. Di sini kita sudah membuat kelas diagramnya, dimana dari seluruh kegiatan, seluruh proses bisnis yang ada di PT Perikanan ini, dari materi yang kita angkat, kita sudah memisah-misahkan beberapa kelas ya. Pertama ada kelas customer, ada kelas order, ada kelas sales, payment, order detail, pengiriman barang, cash, dan transfer. Kita coba detailkan salah satunya. Di sini di customer atributnya ada beberapa atribut. Pertama ada kode customer, nama customer, alamat, dan telepon. Nah, ini untuk operasi atau misalkan action yang dilakukan di kelas customer, di sini ada pilih barang, ada order barang, dan ada pembayaran ya, melakukan bayar. Kemudian masuk di kelas order ya. Kelas order atributnya ada kode order, ada tanggal, dan ada status. Nah, untuk operasinya ada tampil status order untuk menampilkan status order dan untuk menjumlahkan total order. Selanjutnya di kelas payment, di sini ada kode pembayaran, ada kode kasir, ada nama kasir, dan amount nominal ya. Di sini juga kita sertakan untuk actionnya cetak nomor pembayaran, cetak nota pembayaran, dan penjumlahan total pembayaran. Dimana kita juga di sini ada generalisasi, ada inheritance, dimana di sini ada dua metode pembayaran. Pertama cash. Nah, di sini ada cash tender dan jumlah cash. Kemudian ada transfer ya. Kalau transfer biasa kita ada nama bank, ada nomor rekening, ada nama rekeningnya, ada jumlah transfernya. Dan operating actionnya di sini ada otorisasi ya, karena transfer biasanya memang harus butuh otorisasi. Oke, selanjutnya kita tadi order sudah ke order detail ya. Order detail ini berisi detail dari orderan yang ada di kelas order detail ini, dimana di dalamnya biasanya itu ada quantity dan status. Ini kita ambil status pajak, dimana operation actionnya di sini ada kalkulasi penjumlahan subtotal quantity, dan ada juga operasi tampil status pajak ya. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke kelas sales ya. Sales kita kasih atribut kode sales dan nama sales. Kemudian untuk action operationnya ada cetak nota pesanan, ada order pesanan, ada cek harga barang, dan ada cek surat jalan. Cetak surat jalan, cek harga barang, order pesanan, dan cetak nota pesanan. Selanjutnya di kelas pengiriman, kelas kurir, ini di sini ada nama pengiriman, kode order, nama pengirim, nama kurir, alamat pengirim, ada nama penerima, alamat penerima. Untuk actionnya dia kirim barang dan retur barang ya, untuk pengembalian barang biasanya. Selanjutnya yang terakhir adalah kelas barang. Kelas barang ini atributnya kita pakai kode barang, jenis barang, nama barang, dan harga barang. Untuk actionnya ada tampil harga barang dan ada tampil deskripsi barang. Oke, tadi kita bahas untuk kelasnya, maka sekarang yang kita bahas di kelas diagram adalah relasinya ya, dimana di sini ada asosiasi, ada juga generalisasi, selanjutnya ada juga multiplicity. Nah, ini angka 1 ini dan angka 0 ini dia mengartikan bahwa satu customer bisa membuat atau membuat lebih dari satu order atau tidak sama sekali. Makanya kita kasih 0 titik tang. Ini berarti customer bisa memesan atau tidak sama sekali.
gitu. Selanjutnya untuk relasi dari sini, dari order ke sales ya. Oke, satu sales bisa membuat orderan atau tidak sama sekali. Ini kasusnya sama dengan customer ya, karena dari customer ada hubungan dengan sales juga. Ada customer, ada sales, ada customer. Oke, selanjutnya kita lihat dari order ke payment ya. Setiap order pasti ada payment. Satu order bisa jadi satu atau lebih dari satu pembayaran. Oke, kalau ada payment berarti ada order ya. Selanjutnya untuk payment ini ada dua metode, dia ada cash, ada transfer. Untuk order dia ada order detail. Satu order detail bisa berisi satu atau lebih dari satu order detail. Selanjutnya ke barang. Satu barang bisa berisi atau tidak sama sekali ada order detail ya. Oke, selanjutnya dari order ke pengiriman barangnya. Satu pengiriman bisa berisi satu order atau lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga, dan selanjutnya. Di sini sudah, berarti sudah jelas ya. Sudah selesai, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, supaya di kemudian hari, di kemudian tugas kita bisa membuat materi dan presentasi yang lebih baik.